Semuanya, perkenalkan nama saya Effendia Mona Putri dari program studi D3 Usaha Wisata semester 5 di Universitas ASA Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Usaha Wisata dengan topik perencanaan struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup pariwisata. Tonton video ini hingga akhir ya. Yang pertama, visinya ingin menjadi perusahaan perjalanan wellness terkemuka di Indonesia yang menghadirkan pengalaman berwisata, menenangkan, sehat, dan juga bermakna bagi semua generasi. Lalu misinya menyediakan paket wisata wellness yang memadukan relaksasi, kesehatan, budaya, dan juga keindahan alam di Indonesia maupun di mancanegara. Dan juga ingin bermitra dengan pelaku wisata lokal yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan SDM kompeten dan berorientasi pada layanan wellness, serta mengoptimalkan teknologi digital untuk layanan tur yang aman dan juga personal. Menawarkan tur yang nyaman, aman, dan fleksibel untuk semua usia. Selanjutnya adalah tujuan usaha dalam jangka pendek 1-2 tahun ke depan, yaitu ingin mendapatkan 100 pelanggan pertama dan juga mencapai omset sebesar 300 juta. Dan memperkenalkan brand Soul Trip Indonesia ini sebagai penyedia tur wellness terpercaya. Dalam jangka menengah 3-5 tahun ke depan, kami ingin berfokus mengembangkan Bali, Lombok, dan juga Labuan Bajo sebagai destinasi pusat pengalaman wellness di Soul Trip Indonesia ini. Ingin meluncurkan platform digital pemesanan tur yang fleksibel dan juga personal, yang menarik wisatawan mancanegara dari Asia Tenggara dan juga Eropa, serta memperkuat posisi sebagai rujukan nasional dalam wellness tourism berkelanjutan yang berdampak sosial positif. Selanjutnya adalah identitas usaha. Nama usahanya adalah Soul Trip Indonesia. Jenis perjalanan wisatanya domestik dan juga outbound. Bentuk badan usahanya CV. Alasannya karena struktur kepemilikan yang fleksibel, modal yang dapat berasal dari beberapa pihak aktif maupun pasif, serta mudah dalam proses pendirian dan pengelolaannya. Jenis usaha dipilih karena tren wellness tourism sedang berkembang pesat dan banyak diminati masyarakat urban yang mencari ketenangan dan pengalaman penyembuhan diri melalui perjalanan domestik maupun mancanegara. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Dari segi demografis, yaitu usia 20 hingga 60 tahun yang terdiri dari profesional muda, keluarga, dan juga individu dewasa yang ingin menyeimbangkan rutinitas dengan liburan yang sehat. Lalu dari segi geografis, yaitu fokus pada wisatawan dari kota besar serta turis mancanegara dari Asia Tenggara dan juga Eropa. Dari segi psikografis, yaitu peduli pada kesehatan fisik dan juga mental yang menyukai alam, budaya, lokal, dan juga ketenangan. Dari segi perilaku, yaitu mencari pengalaman healing dan slow travel seperti yoga, orang-orang yang seperti itu, yang senang dengan meditasi, spa, dan juga eksplorasi budaya lokal. Ini adalah analisis pesaing utama. 2 diantaranya ada di Bali, yaitu yang paling sering menggunakan paket wisata dengan aktivitas Bali Silent Retreat, menawarkan pengalaman retreat yang hening dan juga meditasi. Lalu ada lagi The Yoga Barn di Ubud yang berfokus pada yoga, spiritual healing, dan juga workshop kesehatan. Biasanya target-target mereka adalah mancanegara yang datang ke Bali untuk berlibur. Selanjutnya kami juga punya upaya dalam menangani pesaing kami di wellness tourism, yaitu kami dengan cara menyediakan kombinasi antara wellness, cultural experience, dan juga local collaboration. Lebih fleksibel karena menawarkan tur kustomisasi seperti private dan juga group, serta berfokus pada edukasi dan pengalaman autentik yang bukan hanya sekedar relaksasi. Berikut ini merupakan analisis SWOT dalam pergerakan wellness tourism. Strength atau kekuatannya yaitu sumber dayanya pasti muda, sumber daya manusianya, dan juga konsep wellness yang unik, serta sistem digital yang kami ingin luncurkan menjadi poin plus dalam keunikan paket-paket kami. Weakness-nya yaitu kelemahannya ini merupakan brand yang baru, promosinya yang minim, lalu tergantung dengan cuaca. Sedangkan peluangnya adalah tren hidup sehat naik, dukungan pemerintah, serta persaingan yang sedikit. Sedangkan ancamannya, threats, adalah harga yang tinggi, serta faktor-faktor alam yang tak terduga.
Ini merupakan perencanaan produk dan juga layanan. Jenis produk yang kami tawarkan, yang pertama pastinya paket wisata, yaitu domestik outbound yang bertema dengan wellness tourism. Lalu ada paket MICE, ada pemandu wisata, dan juga penyewaan transportasi. Beberapa contoh aktivitas atau paket-paket yang kami unggulkan, yaitu pertama ada wellness retreat package, kombinasi yoga, meditasi, spa, dan juga detox digital. Lalu ada cultural healing tour, menjelajahi kearifan lokal dan juga terapi tradisional seperti jamu dan juga pijat herbal. Lalu ada mindful adventure trip, perjalanan alam dengan aktivitas reflektif seperti forest bathing, hiking, journaling. Nah, lalu ada woman empowerment retreat, program healing dan juga penguatan diri untuk sesama perempuan. Serta ada corporate wellness trip, paket untuk perusahaan yang ingin meningkatkan kesehatan dan motivasi kerja untuk karyawannya. Nah, di antara paket-paket tadi, ada yang paling kami unggulkan, yaitu paket Soul Recharge Retreat, 3 hari 2 malam di Ubud, Bali. Yaitu dengan menikmati keseimbangan tubuh dan pikiran melalui pengalaman wellness yang menyatukan alam, budaya, dan relaksasi. Paket ini cocok untuk wisatawan yang ingin melepas stres dan juga menemukan kembali energi positif di tengah suasana tenang Bali. Berikut adalah itinerary singkatnya. Hari pertama kedatangan di Ubud akan disambut di bandara, diantar ke Ubud, lalu sambutan minuman herbal, check-in Eco Resort, dan juga sesi welcome yoga sore hari. Sedangkan di hari kedua, di pagi hari ada meditasi dan sound healing session, dan juga di siang hari ada workshop membuat jamu dan aromaterapi lokal. Lalu di sore ada kelas mindful journaling di tengah sawah Ubud. Hari ketiga yaitu di pagi hari ada forest walk dan juga refleksi diri. Di siang hari ada healthy lunch dan penutupan program serta perpisahan. Nah, includes dari paket itu yaitu akomodasi 2 malam di Eco Resort yang pastinya sudah bintang 4 dan 5 sesuai dengan paket yang akan ditawarkan dan akan diambil. Lalu makan makanan sehat 3 kali sehari selama 3 hari, yoga dan meditasi harian, workshop herbal, transportasi lokal, souvenir wellness kit, dan juga yang tidak tertulis di sini seperti tour guide, tour leader, dan juga beberapa pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang akan free didapatkan untuk melatih dan memandu selama kegiatan. Harganya mulai dari 5.800.000 per orang. Ini merupakan logo dan juga strategi branding kami. Logonya adalah Soul Trip Indonesia. Kita punya tagline yaitu Travel to Heal dan Explore to Feel. Strategi branding kami online melalui website, media sosial, Google, dan Meta Advisor. Sedangkan offline kami menyebarkan brosur, pameran, kerjasama instansi, serta media promosi kami. Yang paling utama saat ini adalah Instagram dan juga TikTok. Berikut ini struktur organisasi dan deskripsi jabatan. Ada direktur utama, lalu di bawahnya ada manajer operasional, manajer marketing, manajer keuangan dan administrasi, supervisor, dan supervisor di bawahnya. Selanjutnya merupakan perencanaan keuangan. Kas atau dana cadangan operasional awal ada di 25 juta, lalu total aktiva lancar yaitu 25 juta, sewa kantor dan renovasi awal di 70 juta, perlengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, printer, AC, dan juga dekorasi di 25 juta. Pembuatan logo, branding, dan juga website profesional di 15 juta, serta biaya legalitas dan perizinan, izin pariwisata, NPWP, sertifikasi wellness itu habis di 10 juta. Modal promosi awal, digital advertising, kolaborasi influencer dan event promo di 30 juta, lalu perlengkapan tour wellness seperti souvenir, kit peserta, seragam untuk SDM, dan juga perlengkapan yoga dan spa habis di 20 juta. Lalu pelatihan dan sertifikasi wellness tour guide di 10 juta, dan total aktivitas lengkapnya di 180 juta. Utang lancarnya 0, utang usahanya 0, utang gajinya 0, modalnya 205 juta, modal awal pemilik dan juga total modalnya 205 juta, serta total pasiva di 205 juta. Ini merupakan cara pemesanan dan juga konsultasi. Pelanggan melakukan reservasi melalui website kami www.soultripindonesia.com atau ke media sosial kami atau langsung ke kantor yang ada di Jakarta Timur, Cipinang. Konsultasi dan customization-nya, tim Soul Trip membantu menyesuaikan paket sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tailor-made tour.
Lalu konfirmasi dan pembayarannya, menerima invoice dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan dan juga rekening yang sudah ditetapkan nantinya. Lalu pelaksanaan turnya, selama tur akan ditemani dengan tour leader selama perjalanan, dan pastinya akan ada tour guide khusus, tour guide wellness tourismnya, serta feedback dan evaluasinya. Setelah tur, pelanggan diminta memberikan ulasan untuk peningkatan layanan dan juga evaluasi kami. Baik, itu tadi merupakan presentasi topik mengenai struktur keorganisasian dan juga manajemen sumber daya manusia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Fendia, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.